على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita akan lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih yang disyarah oleh Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullah alaih. Yang mana pembahasan terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian ilmu. Sudah kita sebutkan dan kita ketahui bersama bahwasanya ilmu terbagi menjadi 3. Ada ilmu yang terpuji secara zatnya, kemudian pemiliknya juga terpuji, yaitu ilmu Al-Quran was Sunnah, kemudian pemiliknya mengamalkan Al-Quran was Sunnah. Yang kedua adalah ilmu yang terpuji secara zatnya, namun pemiliknya tidak dipuji. Itu ilmu Al-Quran was Sunnah, namun pemiliknya tidak mengamalkannya. Yang ketiga adalah ilmu yang secara zatnya tercela dan pemiliknya juga dicela, yaitu ilmu seperti ilmu sihir, ilmu perdukunan, tahu ya? Itu secara zatnya tercela, pemiliknya juga tercela. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sekarang kita akan memasuki mengenai pertanyaan yang diajukan oleh salah seorang kepada Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahmatullahi halaman 19. Al-As'ilah, pertanyaan-pertanyaan. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama, ahsanallahu ilaikum fadilatul syekh, hadha sa'ilun yaqul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan padamu atau pada engkau wahai syekh. Si penanya ini berkata, "Indana fi biladil kufri ba'du ad-du'ati yaqulun man qala bi anna al-irhaba laysa min al-islam fa hadha kufrun akbar. Fa hal hadha sahihun am la?" Jadi ada orang yang bertanya, "Wahai syekh, di kampung kami ada sebagian dai yang mengatakan, maksudnya kampung kami di negeri kufar maksudnya ya, ada salah satu dai yang mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwasanya pemberontakan itu bukan termasuk bagian dari Islam, maka orang tersebut sungguh telah kafir. Apakah ungkapan ini adalah ungkapan yang benar?" Maksudnya ya, ada orang bertanya, "Ya Syekh, nah, apakah benar ucapan orang yang mengatakan bahwasanya pemberontakan itu bukan termasuk bagian dari agama Islam, dan orang tersebut dihukumi apa? Terjatuh dalam kufur akbar?" Seperti itu. Itu pertanyaannya. Al-jawab, jawabannya, al-haqiqatu sigharu talabatul ilm la siyama fi biladil kufri la yajuzu lahum an yakhudu fil masail allati la ilma lahum biha. Artinya, pada hakikatnya para penuntut ilmu yang masih kecil, pemula, terlebih-lebih lagi di negeri kufar, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan bagi mereka untuk apa? Untuk berdalam-dalaman atau untuk mempeributkan permasalahan-permasalahan yang dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Kenapa barakallahu fikum? Karena untuk menghukumi sebuah perkara itu harus apa? Kita punya ilmunya. Karena kaidahnya al-hukmu 'ala syai' far'un an tatawwurih. Artinya menghukumi sesuatu itu adalah merupakan cabang dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kalau kita nggak punya gambaran sama sekali, ya nggak bisa menghukumi itu. Misalkan ada orang tanya, "Ya Ustaz atau ya akhi, bagaimana si fulan itu keadaannya, bagaimana mauqifnya, bagaimana?" Kalau kita nggak kenal si fulan, nggak pernah ketemu, nggak pernah dengar juga, nggak mungkin kita bisa menghukumi, ya nggak? Nggak boleh kita sembarang bisbi atau itu. Dilihat dulu. Kecuali kalau kita pernah ketemu, pernah ngobrol, tahu keadaannya, tahu gambarannya, barulah kita muncul yang namanya hukum. Kaidahnya apa tadi? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Artinya menghukumi sesuatu itu ada cabang daripada gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Jadi seseorang ketika melontarkan sebuah hukum, memvonis, itu dia harus punya gambaran tentang yang divonis tersebut. Maksudnya ya, gambaran ini ada kemungkinan dia ketemu langsung, ngobrol, tahu keadaannya,
atau dia dapat kabar yang terpercaya. Paham belum maksudnya? Maksudnya kita nggak pernah ketemu si fulan itu, nggak pernah ketemu. Cuman ada kabar yang mengatakan si fulan itu akidahnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia jalannya metodenya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya kita bisa menghukumi karena apa? Karena keadaan si fulan tersebut seperti keadaan hizbiyin misalkan. Paham ya? Tapi kalau nggak punya gambaran sama sekali, nggak kenal, nggak pernah dengar, ya kita lebih baik wallahu alam. Kalau maksudnya ya, salah ada orang, ya akhi atau ya fulan, bagaimana mauqifnya si fulan itu bagaimana? Kita nggak kenal si fulan, nggak pernah ketemu juga, paham ya? Kabar tentang si fulan itu nggak tahu juga, lebih baik wallahu alam. Kalau maksudnya itu. Tapi kalau pernah ketemu, tahu akidahnya, tahu jalannya, atau ada ikhwah yang terpercaya mengabarkan kepada kita, nah barakallahu fikum barulah muncul sebuah hukum. Karena kaidahnya tadi apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Itu kaidah yang sangat penting itu. Agar orang tidak bertindak semena-mena. Menghukumi sesuatu itu adalah merupakan sadang gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Nah, maksudnya ya. Jadi kita akan bisa menghukumi kalau punya apa tadi? Gambarannya. Nah, karena dalam hukum ini sembarangnya harus punya gambaran, hujjah, argumen yang nyata. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini, kata beliau, faqadiyatul irhaq laisa 'amalan wahidan bal huwa a'malun atau a'malu 'unufin wa tarwi'in wa baghyin wa 'udwanin muta'addidah. Artinya bahwasanya dalam kejadian irhaq, pemberontakan atau istilahnya membuat keonaran, itu bukan satu pekerjaan saja. Dalam artian bukan satu amalan saja. Bahkan itu adalah amalan-amalan yang penuh dengan apa? Kekerasan dan juga membuat orang takut dan juga penuh dengan kezaliman. Benar enggak nih? Pemberontakan, kudeta, revolusi, bom bunuh diri. Nah, wa'udwan muta'addidah, dan itu juga termasuk 100 jenis permusuhan yang bermacam-macam. Paham maksudnya ya? Ini waktu itu barakallahu fikum, kalau tidak salah, pernah kejadian yaitu ada salah satu oknum yang mereka melakukan bom bunuh diri di Saudi waktu itu. Paham ya? Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini muncul mengarah ke sana juga. Bagaimana keadaan seperti ini? Bagaimana gitu loh? Keadaan mereka-mereka yang mengatakan barang siapa pemberontakan itu bukan termasuk daripada agama Islam, maka orangnya kafir. Nah, orangnya ini bagaimana? Ayo, na'am. Bener nggak usah panjang itu loh maksudnya. Paham ya? Ayo, na'am. Kita lihat di sini. Wa irhabun bitakfir, wa irhabun bitaktil, wa irhabun bil khuruj 'ala wulatil umur. Masyaallah. Wa irhabun li fard min al-afrad. Artinya, perkara pemberontakan itu terjadi dengan mengkafirkan. Sembarangan itu ya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka sungguh dia telah kafir. Berarti pemerintah Indonesia ini kafir. Langsung sembarangan gitu. Padahal ayat masalah itu ada berapa? 3 lapasnya. Ulaika humul kafirun, ulaika humuz zalimun, ulaika humul fasiqun. Perlu dicek dulu, jangan langsung dikafirkan. Dicek mungkin bisa jadi zalim, bisa jadi fasik, bisa jadi kekufuran itu. Mafhum soalnya ya? Ewan barakallahu fikum. Kita lihat sini. Irhabun bitakfir, ada yang pemberontakan yang bentuknya takfir. Takfir itu mengkafirkan. Wa irhabun bitaktil, dan juga ada pemberontakan yang bentuknya taktil. Apa taktil itu? Membunuh atau pembunuhan. Nah, wa irhabun bil khuruj 'ala wulatil umur, ada juga pemberontakan dengan cara apa? Memberontak keluar daripada ketaatan terhadap pemerintah. Jadi kita boleh taat dan wajib taat pada pemerintah muslim yang sah dengan perkara-perkara yang apa? Ma'ruf. Rasulullah mengatakan, "Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Hanya saja ketaatan itu perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, dan tidak diperkenankan bagi seorang pun untuk mentaati makhluk yang lainnya pada perkara yang itu merupakan kemaksiatan kepada Sang Pencipta. Maksud soalnya ya. Nah, pemerintah misalkan memerintahkan perkara yang sifatnya apa? Pilihan. Anjuran, kemudian mengatakan kami anjurkan, kami himbau kepada masyarakat Republik Indonesia misalkan untuk andil ikut pemilu misalkan. Himbauan seperti ini dicek. Himbauan itu ada sifatnya paksaan dan ada sifatnya apa? Hak asasi manusia. Kalau sifatnya paksaan, kita nggak masalah ikut. Punya hujah di dalam masalah dipaksa, ya enggak? Tapi kalau sifatnya adalah hak asasi manusia, kita lebih memilih untuk tidak ikut perkara-perkara maksiat. Karena hak asasi manusia. Maksudnya itu ya, seperti orang ketika bekerja. Pekerjaan manusia itu sifatnya istirari
Di dalam mencari pekerjaan ya. Di dalam mencari pekerjaan itu sifatnya ittirari atau ikhtiari, terpaksa atau pilihan. Oleh karena pilih pekerjaan yang lebih baik. Namun terpaksa Ustaz harus kerja jadi PNS, terpaksa harus kerja jadi di bank, terpaksa katanya. Terpaksa siapa yang maksa? Siapa yang maksa? Ada yang maksa nggak? Nggak ada. Namanya ikhtiari, pilihan. Berarti kita memilih yang lebih baik, lebih selamat. Maksudnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai bermudah-mudahan bilang terpaksa, kita dipaksa pemerintah harus nyoblos. Siapa yang maksa? Nggak ada. Pak, misalkan nama itu ya. Yusuf. Nah, misalkan Pak Yusuf besok harus datang hadir nyoblos, kalau nggak tak bunuh. Nggak pernah seperti itu. Oh ya, cuman ada himbauan. Kami himbau segenap masyarakat untuk ikut andil melestarikan dan mengindahkan pemilu katanya. Nah itu himbauan seperti itu sifatnya tidak paksaan. Kita memenuhi hak asasi manusia. Dalam artian seperti itu kita milih tidak ikut. Karena perkara maksiat dan perkara mungkar. Maksudnya ya. Jadi bedakan. Kalau dipaksa itu nggak masalah karena kita punya hujah di hadapan Allah Taala. Kenapa dulu kamu ikut ini? Dipaksa. Tapi kalau nggak dipaksa, hujahnya mana? Nggak ada. Hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat sini. Ada bentuk yang pemberontakan dengan cara kudeta atau istilahnya keluar dari barisan atau ketaatan kepada pemerintah muslim atau pada pemerintahan secara global. Maksudnya ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Itu ayat yang harus kita pegang erat-erat itu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Nah, lafaznya kalau kita perhatikan, yang pertama atti'ullah wa atti'ur rasul itu adalah lafaz taat semuanya. Tapi ketika yang terakhir apa? Wa ulil amri minkum. Enggak ada lafaz taat. Kenapa? Karena kita taatnya kepada pemimpin itu sebatas kalau pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan ketaatan Allah dan terhadap Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam melangkah dan bertindak. Katanya kita wajib taat kepada pemerintah. Katanya kita nggak boleh memberontak. Sahih. Tapi ketaatannya harus dikasih ikatannya apa? Ketaatan pada perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Contohnya yang ma'ruf apa contohnya? Seperti kita mentaati rambu-rambu lalu lintas. Di sana ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Ya enggak? Itu tujuannya diletakkan itu bukan untuk apa? Bukan untuk perkara-perkara yang sepele ya. Agar mengurangi apa? Kecelakaan misalkan. Dan ketertiban jalan. Nah itu kalau merah ya kita taat. Berhenti. Ya enggak? Kalau hijau, jalan. Kalau kuning apa? Siap-siap. Mas siap berhenti, mas siap jalan itu. Maksudnya ya. Nah menunjukkan bahwasanya taat di situ boleh enggak? Bahkan bukan perkara boleh lagi, ini perkara yang ma'ruf. Ada masalah di balik itu semuanya. Barakallahu fikum, seperti itu perlu diperhatikan. Kemudian ada juga pemerintah setempat meletakkan polisi tidur. Polisi tidur semacam portal itu ya, yang di atas aspal itu yang nah itu bukan maknanya wah kita ini harus menerapkan dalil dalilnya imatatul adhan tariq katanya. Menghilangkan rintangan jalan itu mengganggu orang jalan mau ngebut ke jati. Akhirnya apa? Dihancurkan semuanya, malah nanti kita dipukulin. Itu justru tujuan mereka meletakkan seperti itu agar jalannya pelan-pelan, santai, dan mungkin ada anak-anak kecil yang misalnya agar berhati-hati. Maksudnya ya. Jadi seperti itu kita mentaati karena perkara yang ma'ruf. Jadi bedakan. Kita lanjutkan barakallahu fikum wa irhabun li fardin al-afrad, dan juga terkadang ada pemberontakan yang dilakukan oleh salah satu individu daripada individu yang ada sendirian dia. Seperti bom bunuh diri, barakallahu fikum dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Jadi memang barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi pemberontakan itu macam-macam bentuknya. Pemberontakan itu macam-macam bentuknya. Ada yang dengan rame-rame, ada yang dengan cara mengkafirkan, ada yang dengan cara memberontak secara rame-rame tadi itu, ada juga yang sendiri-sendiri. Fala yutlaqul hukm hukman wahidan ma'al yaqin wa ijma'i ulama'il muslimin anna al-irhaba biduni haqqin wa biduni mustanadin yastanadu ilaihi fa'iluhu min kitabin aw sunnatin annahu ijramun wa ifsadun fil ardi. Perhatikan baik-baik. Maka tidak bisa diletakkan sebuah hukum dengan satu hukum bersamaan apa? Bersamaan dengan keyakinan atau bersamaan diiringi dengan rasa yakin dan kesepakatan kaum atau ulama kaum muslimin bahwasannya, ini perhatikan ini ya,
bahwasannya pemberontakan tanpa ada unsur kebenaran, berontak gitu, tanpa ada unsur atau alasan yang benar, tanpa ada sandaran yang pelakunya bersandarkan dengannya, tidak dari Al-Quran, tidak pula dari As-Sunnah, maka perbuatan pemberontakan tersebut adalah ijramun wa ifsadun fil ardh. Adalah apa? Bentuk kejahatan dan kriminalitas serta kerusakan yang terjadi di muka bumi. Maksudnya ya, jadi hati-hati, jangan kita tertipu dengan orang-orang yang sukanya cuma memanas-manasi, suka memanas-manasi dan misalnya Allah musta'an. Tapi upayakan dikembalikan pada dalil. Berikutnya, wasyai'u yudkar binadhirih. Kemudian ada sebuah perkara yang disebutkan karena semisalnya, fa inna ma qamat bihil fi'atu dhalatu fi hadhil bilad al-muslimah al-mamlakah al-arabiyyah as-su'udiyyah harasa Allah dhatul hukamil muslimin wal ulama'ul muslimin wal ummatul muslimah min dzakarin wa untha dhalalun mubinun wa fasadun fil ardi masyin. Artinya, dan sungguh apa yang telah dilakukan oleh sekelompok sesat atau kelompok sesat di negeri yang muslim ini, di mamlakah kerajaan Saudi Arabia waktu itu ya, terjadi, mungkin sudah pernah dengar waktu kejadian satu bom itu ya, besar itu ya. Nah, ini beliau mengkritik ini, yang mana negara Saudi Arabia tersebut adalah negeri yang memiliki hukum-hukum muslimin. Nah, dalam artian dipimpin oleh kaum muslimin, kemudian ada ulama kaum muslimin, dan umat penduduknya juga muslimah dari kalangan lelaki maupun wanita. Maka perbuatan yang dilakukan oleh kelompok sesat tersebut adalah merupakan apa? Dhalalun mubinun, kesesatan yang nyata. Wa fasadun fil ardi masyin, dan juga merupakan perkara apa? Membikin kerusakan di muka bumi, masyinun, dan itu termasuk perkara yang cacat, perkara yang sia. Benar seperti itu kata beliau. Inna ma qalat bihil fi'atu dhalatu at-taghiyatu al-haqidatu. Al-haqidatu min takbirin wa takfirin lil muslimin as-sighar wal kibar wal dhakr wal untha wal musta'minin wal mawjudin fil biladi min al-kuffari al-muqimin bi idni imamil muslimin haula'i ahlut tughyan. Allah Ta'ala. Artinya, memang benar seperti itu. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kelompok sesat yang melampaui batas, maksudnya Khawarij ini ya, maksudnya yang diinginkan ya, Khawarij yang mereka pendendam berupa mengkafirkan, membunuh kaum muslimin yang kecil maupun yang besar, lelaki maupun perempuan dibunuh, wal musta'minin atau orang-orang kufar yang diberikan keamanan. Perhatikan, orang-orang kufar yang diberikan keamanan yang mereka berada di negeri Haramain, maksudnya di negeri Saudi Arabia tadi itu. Barakallahu fikum. Dalam artian apa? Orang kufar yang ada di negeri Arab Saudi, tapi orang kufar tersebut diberi jaminan perlindungan oleh pemerintah. Berarti musta'minin itu kan dikasih keamanan itu. Nah, itu nggak boleh diapa-apain aslinya. Lihat sini. Yang mana mereka diberikan keamanan di negeri kaum muslimin tadi, bi'izni imamil muslimin, dengan seizin pemimpin kaum muslimin haula'i ahlul tughyan. Orang-orang yang bikin keonaran tersebut, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan barakallahu fikum hafizakumullah. Kalau misalkan kita hidup di negara yang bisa dikatakan mayoritasnya kaum muslimin, negara muslim itu sebenarnya ya. Kemudian ada orang kufar di dalam negara tersebut, dilindungi oleh pemerintah, paham ya? Dilindungi oleh pemerintah atau diberikan keamanan oleh pemerintah, nggak boleh kita bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu kelompok sesat dari kalangan Khawarij, baik itu kelompok ISIS atau jaringan Al-Qaeda, atau yang sekarang yang lagi tenarnya adalah Jamaah Ansarud Daulah, dan itu misalnya, kalau mereka mengatakan boleh membunuh diri, boleh membunuh orang kufar, padahal orang kufar yang ada di Indonesia ini secara tidak langsung globalnya itu kan dilindungi pemerintah. Dalam artian itu apa? Diberi keamanan itu istilahnya ya. Nah, itu kita nggak boleh tidak semena-mena. Yang namanya bom bunuh diri itu ketika lagi damai atau peperangan nggak boleh. Paham ya? Perang pun melawan maju, nggak bunuh diri. Maksudnya ya. Oleh karena itu sangat disayangkan mereka yang tertipu, dengan mereka menyebarkan syubhat-syubhat bahwasanya barang siapa yang terbunuh karena sebabnya membunuh orang kufar, atau barang siapa yang bunuh diri melawan kufar, maka dia mendapatkan kebaikan sekian-sekian, maka dia akan masuk jannah firdaus katanya. Itu sekedar iming-imingan yang bohong. Jangan tertipu dengan mereka. Allah musta'an. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah.
Wa haqqan anna man kafara muslimin biduni burhanin kama fa'alat hadhihi al-fi'atu dhalah wa man aftaha min al-muta'allimina bit-takfir wa takfir faqad ba'a bil kufri. Allahumma musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Yang benar kata beliau, barang siapa yang mengkafirkan kaum muslimin tanpa hujjah, tanpa argumen, tanpa bukti, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok sesat, siapa maksudnya? Orang-orang Khawarij. Nah, barakallahu fikum, dan orang yang berfatwa dari kalangan para ulama yang mereka masih belajar artinya. Dalam arti muta'alimin itu maksudnya orang yang bodoh bergaya berilmu itu loh. Itu hati-hati. Karena kalau orang bodoh itu bergaya berilmu, nah itu nanti apa? Akan merusak kaum muslimin. Dia sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Oleh karena itu datang dalam hadis sahih riwayat Muslim hadis Abdullah bin Amr bin As, nah barakallahu fikum wa hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nah barakallahu fikum, bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tafihu minan nas. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut atau menghilangkan, nah barakallahu fikum, sebuah ilmu sekali cabutan seperti diwafatkan manusia. Nah, tapi bagaimana caranya? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi dengan cara apa Allah Ta'ala menghapuskan ilmu? Dengan diwafatkannya para ulama. Nah, kalau para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sudah pada wafat, tinggal siapa? Akhirnya para barakallahu fikum hatta lam yubqi fil ardi aliman. Nah, hingga ketika apa? Di muka bumi lagi tidak ada orang alim. Ketika diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu orang-orang alim dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian tidak ada lagi orang alim, barakallahu fikum, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Akhirnya manusia mengambil apa? Menjadikan para pemimpin dari kalangan orang bodoh. Nah, orang bodoh ini enggak diam, bergaya berilmu. Fasu'ilu ba'atau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, orang bodoh tadi itu yang jadikan pemimpin, ditanya jawab gitu loh. Ditanya jawab tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Waliyadzubillah. Hati-hati. Nah, terutama kita di akhir zaman barakallahu fikum yang penuh dengan takliful haqaiq istilahnya. Memutarbalikkan fakta. Karena sekarang banyak kita saksikan ya. Rasulullah mengatakan, "Nah barakallahu fikum satati sanawatun khudda'ah." Paham ya? Sanawatun khudda'ah artinya akan datang di hadapan kalian nanti tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Sekarang kita rasakan ya. Naam, sekarang kita berada di tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, memutarbalikkan fakta. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzab fiha as-shadiq. Wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawan fiha al-amin wa yatakalam fihi ar-ruwaybidah. Ada yang ruwaybidah ini. Wa yatakalam fihi ar-ruwaybidah. Nah barakallahu fikum, artinya barakallahu fikum bahwasanya nanti akan datang tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Apa yang terjadi barakallahu fikum? Orang jujur dianggap bohong. Orang bohong malah dianggap jujur. Orang pengkhianat dibilang terpercaya. Orang yang terpercaya malah dibilang pengkhianat. Dan di tahun-tahun tersebut apa? Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybidah. Berkata ada salah satu oknum yang dikenal dengan ruwaybidah berkata di tahun-tahun tersebut. Akhirnya para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa ma ruwaybidah?" Wahai Rasulullah, siapa sih ruwaybidah itu? Ar-ruwaybidah ya, bukan rafidah ya, bedakan ya. Ar-ruwaybidah itu siapa? Rasulullah mengatakan, "Ar-rajulu safih yatakallam fi amril 'ammah wa li'abdillah." Barakallahu fiikum. Artinya lelaki bodoh yang berbicara tentang kepentingan umum. Kami saja ini barakallahu fiikum. Mengaku Ahlussunnah, mengaku sunni salafi misalkan, tapi dia padahal punya ilmu cuman hawa nafsu, berpuasa boleh, enggak masalah, halal. Padahal aslinya enggak boleh. Dan Allah musta'an, hati barakallahu fiikum. Sekarang berada di akhir zaman yang penuh dengan tadi itu. Takliful haqaiq, memutarbalikkan apa? Fakta. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, yang dilakukan oleh kelompok sesat tadi itu dan orang yang berfatwa tentang bolehnya mengkafirkan kaum muslimin tanpa hujjah, atau membunuh kaum muslimin tanpa hujjah, sungguh orang tersebut malah kafir. Jadi orang yang berfatwa tadi malah sebenarnya kembali pada dia kekafirannya. Allah musta'an, barakallahu fikum. Walhamdulillahi wal muslimin wa hukamul muslimin wal muslimin fi hadhil bilad. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nah barakallahu fikum, para ulama kaum muslimin, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin fi hadhil bilad, di negeri ini di mana? Saudi Arabia ya. Dan yang selainnya
la yajuzu li ahadin an yutlaq alaihim annahum kuffar. Enggak diperkenankan, tidak diperbolehkan bahwasanya dihukumi bahwasanya mereka adalah kufar. Paham ya? Jangan sembarangan menghukumi. Dalam memvonis itu jangan sembarangan ya, karena hati-hati. Nanti kalau kita memvonis kok keliru, dalam keadaan dia tidak seperti keadaannya, malah balik ke kita itu loh. Cek dulu dengan hujjah, burhan, bukti yang nyata. Itu caranya gitu. Nah, jangan sembarangan vonis, oh bapak ini kafir misalkan, fasik, ini ngawur sembarangan itu jangan. Paham ya? Hati-hati. Nah, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, karena barakallahu fikum wa hafizakumullah, bid'ah yang pertama kali muncul dalam agama Islam ini adalah bid'ah apa? Bid'atul Khawarij. Awalu bid'atin dhaharat fil Islam, bid'atul Khawarij. Artinya, bid'ah pertama kali yang muncul dalam agama Islam adalah bid'atul Khawarij. Awalu bid'atin dhaharat fil Islam, bid'atul Khawarij. Maksudnya ya, nah bid'ah yang pertama kali muncul di dalam agama Islam ini adalah bid'atul Khawarij. Yang waktu dipelopori salah seorang oknum yang sangat jahat, yaitu Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Allah musta'an. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang mulutnya lantang, berani mengatakan di hadapan Rasulullah, mengatakan apa? Dia ya Muhammad. Tidak ngomong ya Rasulullah, ya Muhammad, dengan namanya lagi. Yang ngomong ketika Rasulullah membagikan sebuah pembagiannya, sebagian harta diberikan kepada, sebagian orang lebih banyak, ya, ini sedikit. Padahal yang Rasulullah itu ketika memberikan harta kepada orang-orang yang banyak tadi, dalam artian Rasulullah memberikan harta tidak sama tadi, orang-orang yang baru masuk Islam itu ya, orang-orang yang baru masuk Islam dikasih harta yang tidak banyak, fungsinya ta'liful qulub, untuk melunakkan hati mereka agar mereka paham ternyata agama Islam itu bagus. Maksudnya ya, akhirnya ini orang ini Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi enggak apa terima. Akhirnya teriak mengatakan, "Dia ya Muhammad, berbuat adillah kau Muhammad." Enggak ngomong ya Rasulullah, lantang mulutnya. Dia ya Muhammad, berbuat adillah kau Muhammad. Akhirnya Rasulullah pun marah mengatakan, "Wa man yahdil idza lam yahdilillah wa rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil? Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Nah, waktu itu Umar bin Khattab, tahu sendiri, Umar bin Khattab, khalifah yang kedua ya, beliau terkenal tegas. Dia pun marah juga. Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah. Langsung marah Umar. Wahai Rasulullah, biarkan penggal leher orang ini. Jadi Rasulullah tadi juga marah, cuman Rasulullah kan masih lembut ya. Siapa lagi yang berbuat adil bukan Allah dan Rasulnya? Tapi Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Karena cemburunya terhadap apa? Islam dan al-haq. Nah, barakallahu fiikum. Akhirnya Rasulullah mengatakan, biarkan. Jangan dipenggal, biarkan. Nanti akan lahir orang-orang yang semisal dengan orang tersebut. Hingga hari ini, memberontak, kudeta, revolusi, nggak terima dengan keputusan pemerintah. Paham ya? Nah, mengkafirkan pemerintah misalnya. Itu benih-benih Khawarij tadi, barakallahu fiikum. Nah, yang mana Rasulullah telah menggambarkan tentang keadaan Khawarij di zaman itu. Nah, barakallahu fiikum, mereka apa? Menghafal Al-Qur'an. Yaqra'un Al-Qur'an, ya enggak? Menghafal Al-Qur'an, beribadah, bahkan salatnya para sahabat diremehkan, bacaannya para sahabat juga diremehkan. Namun Rasulullah mengatakan apa? Yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah. Jadi mereka itu melewati agama Islam lewat gitu aja. Sebagaimana apa? Anak panah yang lewat dari buruannya. Kena buruannya lewat lagi, enggak membekas daging sama sekali. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya cuma melewati tok gitu loh, enggak membekas sisa-sisa agama Islam. Ini termasuk dalil dipakai para ulama. Nah, barakallahu fiikum untuk mengkafirkan orang Khawarij yang mereka tentunya yang ekstrim. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat, kemudian Rasulullah mengatakan, yaqtuluna 'alal iman wa yad'una 'alal awthan. Mereka itu membunuh orang yang beriman dan meninggalkan orang-orang penyembah berhala, bayangkan. Namun perbedaannya orang Khawarij zaman itu dengan sekarang, tentunya kalau kita perhatikan dari sisi hafalan, bacaan, ya terus terang bagus waktu itu. Ini perbandingan dari sisi hafalannya ya, hafalan, ibadahnya. Tapi orang Khawarij zaman sekarang bagaimana? Kebanyakan udah nggak hafal Al-Quran, juga nggak punya, paham ya? Celana masih bantalon, jihad, namanya. Nah, ini ada ini. Nah, Allah musta'an. Oleh karena itu jangan sampai kita tertipu. Kita lihat sini. Nah, wakisar qaul dan kesimpulannya ucapan atau cerita ini, fa inna hadhil fi'ah dhalah qad dallat an sawa'is sabil. Sungguh kelompok sesat ini telah tersesat dari jalan yang lurus. Wa khabu wa khasaru fi kulli maqamin minal maqamat allati intalaqu minha. Dan sungguh mereka telah bangkrut. Mereka itu bangkrut dan rugi pada setiap tempat daripada tempat-tempat yang ada. Allati intalaqu minha, yang mereka itu pergi barakallahu fikum darinya. Atau perhatikan baik-baik, orang kelompok-kelompok ISIS itu bagaimana?
Itu nanti nyerbu kalau dua tempat bangkrut rugi pindah lagi tempat yang lain. Seperti itu. Nah, dan sekarang aku saksikan sekarang orang-orang yang sekarang dengan khawarij barakallahu fikum, dalam artian mereka walaupun enggak mengaku khawarij, yang bom sana, bom sini, bom sana, bom sini. Ini padahal kalau kita perhatikan merugikan mereka artinya. Rugi juga. Nah, barakallahu fikum, nah keluarganya sudah meninggal, kemudian yang dibunuh pun juga bukanlah kufar saja. Kadang orang muslimin yang ada sekelilingnya kena imbasnya. Allah musta'an. Jadi hati-hati. Fahum fi hukm syara' qarnun minal khawarij al-judud. Allah musta'an. Maka semuanya mereka ya, yang membuat keonaran pemberontakan di Saudi Arabia, mereka secara syariat pada asalnya adalah qarnun. Nah, qarnun itu sebenarnya pecahan. Ya, atau tanduk lah sebenarnya. Paham ya? Tanduk daripada khawarij gaya baru. Hati-hati. Orang-orang khawarij gaya baru itu mereka enggak ngaku khawarij. Orang-orang khawarij gaya baru enggak akan mengaku khawarij. Nah, coba antum tanya orang IM, HTI Hizbut Tahrir, Ikhwan Muslimin, aku khawarij? Enggak, kita bukan khawarij. Enggak ngaku. Paham ya? Karena enggak ada yang namanya maling itu dia akan apa? Mengakui. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, nah seperti itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ahlul bidah wal dhalal, ahlul batil, mereka pada asalnya juga meyakini bahwasanya mereka benar itu loh. Allah musta'an. Namun kita yang sebagai ahlus sunnah wal jamaah harus pandai memilah dan memilih dengan ilmu. Nah, ikhwani fid din, azza wa azakumullah wa akhwati fillah. Kita lihat di sini. Bal zatu 'ala al-khawarij alladziina dhaharu fi ahdi as-sahabah bi qatlihim li anfusihim wa ta'mimil qatl. Bainama al-khawarij al-qudama ma kanu yaqtuluna anfusahum fi ahdi as-sahabah. Bal kanu yuqatiluna wa ma kanu yaqtuluna 'amatan nas. Ini bedanya. Perhatikan baik-baik. Nah, bahkan orang khawarij gaya baru itu lebih parah keadaannya dibanding khawarij yang muncul di zaman sahabat. Bayangkan itu. Orang-orang khawarij gaya baru itu lebih parah keadaannya dibanding orang khawarij yang muncul di zaman para sahabat. Nah, walaupun mereka bunuh para sahabat, nah barakallahu fikum, nah tapi beda. Bedanya apa? Bedanya orang khawarij zaman sekarang ini mereka bunuh diri. Dan apa sebab imbas bunuh diri itu apa? Menyeluruh pembunuhan. Dalam artian sekelilingnya kena semuanya. Paham ya? Tapi orang khawarij zaman sahabat bagaimana? Mereka nggak bunuh diri, benar-benar bunuh, memerangi. Beda nggak sekarang? Nah, sekarang orang khawarij gaya baru yang dalam artian orang khawarij zaman sekarang mereka perang melawan atau bunuh diri langsung. Nah itu bedanya. Tanya, dibedakan di situ. Bagus sama ya? Nah, kita lihat sini. Jadi bedanya apa? Bainama al-khawarij al-qudama. Nah, bedanya bahwasanya orang khawarij al-qudama zaman waktu itu, zaman sahabat, maka yaqtuluna anfusahum bi ahdi sahabat. Mereka enggak ada yang bunuh diri di zaman sahabat. Bal kanu yuqatiluna wa ma kanu yaqtuluna 'amatan nas. Mereka itu apa? Memerangi sahabat, membunuh para sahabat. Nah, barakallahu fikum, dan mereka tidak membunuh semua manusia. Tapi orang khawarij zaman sekarang targetnya apa targetnya? Kalau bisa bunuh semua orang kufar, atau misalkan membunuh orang-orang yang memusuhinya misalkan, berarti lebih parah. Nah, bal barazu faqatalu. Bahkan orang-orang khawarij zaman itu mereka itu nampak dan muncul kemudian memerangi. Wa huwa ijramun wa fasadun. Yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan kriminalitas, kejahatan dan kerusakan. Akhbarani Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla husulihi wa kana min mu'jizatihi. Rasulullah sudah mengkabarkan sebelum terjadinya fitnah tersebut. Jadi jauh-jauh sebelum terjadinya fitnah ini, fitnah khawarij barakallahu fikum, Rasulullah sudah mengkabarkan hal tersebut. Kok tahu? Perkara gaib ini termasuk mukjizat. Termasuk mukjizat keutamaan Rasulullah, yaitu Allah Taala tampakkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang mungkin sebagian kita enggak tahu. Apa maksudnya itu ya? Nah, kita lihat sini. Biwasihi lahum bi awsafin muta'addidah. Rasulullah sudah tahu sebelumnya terjadi itu, sudah tahu dengan sifatnya mereka. Nah, barakallahu fikum, dengan sifat-sifat yang berbeda-beda. Minha di antaranya annahum kilabun nar. Bahwasanya orang-orang khawarij adalah anjing-anjing neraka. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, sejelek-jelek manusia, nah barakallahu fikum, nah adalah apa? Adalah orang-orang khawarij. Nah, kemudian sebaik-baik manusia yang terbunuh adalah yang terbunuh oleh khawarij. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi orang yang terbunuh yang paling jelek adalah orang-orang khawarij tadi. Sebaik-baik orang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh khawarij. Nah, Allah musta'an. Maksudnya orang itu memberontak maksudnya. Kita lihat sini, wa amma haula'il khawarijul judud, adapun mereka para khawarij gaya baru,
Fa innahum zadu fil idram 'ala al-khawarij al-qudama kama aslaftu. Artinya mereka sungguh berlebihan dan keadaannya, kejahatannya, kriminalitasnya lebih jahat, lebih besar dibanding orang Khawarij terdahulu. Sebagaimana sudah kami lewatkan kata beliau. Fahum irhabiyun wa khabu bi kulli ma'rakah. Mereka orang-orang Khawarij adalah irhabiyun, para pemberontak. Nah, yang mereka bangkrut, mereka tidak beruntung, yang mereka itu rugi pada setiap pertempuran dan peperangan. Paham ya? Nah, enggak ada untungnya. Antum perhatikan, orang-orang Khawarij pemberontak yang di Suriah misalkan, atau yang di Yaman, yang di Palestina, ya Hamasiyun itu misalnya. Itu nanti kalau seandainya mereka marah-marasi, menyerang, nah barakallahu fikum, kekuasaan atau negara yang lebih kuat, itu nanti imbasnya pada rakyat sipil. Nah, akhirnya dibantai semuanya, nggak pandang bulu, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang ikut atau nggak ikut, sikat pokoknya. Sebabnya ulah mereka tadi itu. Ulah apa? Orang-orang Khawarij tadi waliyadzubillah. Di Yaman juga sama. Kalau kita perhatikan alur peperangan yang sampai saat ini belum selesai, itu awal mulanya ada tangan-tangannya dengan Ikhwan Muslimin tadi. Memberontak, kudeta, penggulingan kekuasaan. Nah, akhirnya imbas dari itu semuanya peperangan. Bayangkan tuh. Akhirnya ketika dari peperangan, orang yang kemana? Lari. Yang kena, ya barakallahu fikum, yang kena imbasnya rakyat sipil. Itu kejadiannya barakallahu fikum. Karena kami menyaksikan bagaimana mereka. Sudah ada presiden yang sah, pemimpin yang sah, malah digulingkan. Digulingkannya dengan peperangan. Setelah naik presiden yang baru, barakallahu fikum, akhirnya lama kemudian yang pernah digulingkan berontak. Nah, akhirnya imbasnya perang lagi setelah itu. Macam-macam. Intinya ujung-ujungnya mereka rebutan kursi. Kursi itu kursi apa maksudnya? Jabatan itu istilahnya ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa ba'u bi ismin man qataluhu min tiflin saghirin wa shaykhin kabirin wa 'ajizin dha'ifin wa musta'marin ihtarama syar'u damahu wa 'irdahu wa malahu. Artinya, sungguh orang-orang Khawarij mereka kembali dengan membawa dosa orang yang mereka bunuh berupa anak kecil, orang tua, orang yang lemah tidak mampu, orang kufar yang diberikan keamanan oleh negara, yang syariat barakallahu fikum menjaga darahnya, hartanya dan juga kehormatannya. Nah, mereka pulang membawa dosa. Karena orang kufar yang tinggal di negeri kaum muslimin diberi keamanan oleh pemerintah, diberi barakallahu fikum dalam artian perlindungan oleh pemerintah, enggak boleh kita apa-apain. Nah, itu hukum asalnya. Nah, barakallahu fikum, enggak boleh kita datang ke kelompok mereka atau ke perumahan mereka untuk kita habisin mereka semuanya, enggak boleh. Paham ya? Maafun soal ini ya. Na'am barakallahu fiik. Kita lihat sini. Wa daulatun muslimatun tahkum syar'a tahkum syar'a Allah. Artinya dan negara kaum muslimin barakallahu fikum tentunya apa yang berhukum dengan hukum Allah. Wa amartil bilad dan juga mengamankan negeri wal ibad dan juga hamba-hamba min khaufin wa faz'in, mengamankan dari rasa takut dan juga perkara yang mengagetkan, min i'tidaatihim al-ijramiyah, yang bersumber dari apa? Kejahatan-kejahatan, kriminalitas mereka yang sangat jahat. Nah, barakallahu fikum. Wa laqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haqqihim kilabun nar. Dan sungguh Rasulullah telah mengatakan untuk orang Khawarij kilabun nar, anjing-anjing neraka wa na'udzubillah. Wa li shiddati idramihim. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikarenakan dahsyatnya kejahatan atau kriminalitas mereka, Rasulullah sungguh telah mengatakan tuba liman qataluhu wa tuba liman qatalahu, masyaallah. Artinya keberuntungan bagi orang yang barakallahu fikum dibunuh oleh orang Khawarij. Keberuntungan bagi orang yang terbunuh atau dibunuh oleh orang-orang Khawarij, dan keberuntungan bagi orang yang membunuh mereka. Maksudnya, jadi yang membunuh orang Khawarij ketika ada peperangan Ma'rakah itu keberuntungan. Dan orang-orang yang terbunuh oleh Khawarij juga keberuntungan. Alhamdulillah. Maklum soalnya ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la in laqituhum la'tulannahum qatla 'adin. Masyaallah. Rasulullah saking bencinya dengan orang Khawarij, Rasulullah mengatakan, sungguh kalau seandainya aku berjumpa dengan mereka, orang-orang Khawarij, sungguh akan bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad. Nah, marah ini ya. Lebih riwayat dan riwayat yang lain, qatla Samud.
sungguh akan bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum Samud. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Kapan saja, dimanapun kalian jumpa mereka, bunuhlah mereka. Nah, ini posisinya ketika perang ya. Jangan semena-mena ya, kita datang ke markas mereka, kita bunuh mereka semua. Enggak. Paham ya? Dalam keadaan aman. Seperti itu. Harus pandai-pandai barakallahu fikum. Wal haqiqatu annahum yastahiquna al-qatl. Pada hakikatnya mereka orang Khawarij berhak untuk diperangi. Wa yastahiquna du'a alaihim, dan berhak untuk mendapatkan doa kejelekan. Bedakan ya, kalau ad-du'a ala itu artinya doa kejelekan. Kalau ad-du'a la lahu misalkan itu doa kebaikan. Jadi kalau antum ngomong ya akhi ud'uni, doakanlah aku. Jangan ya akhi ud'u alayya. Kalau antum bilang ud'u alayya ya akhi, doakanlah aku kejelekan. Bedanya cuma ala sama lam. Oh ya, dalam bahasa Arab ada itu ya. Oleh karena itu kalau kita mendoakan, kalau memintakan doanya ud'uni, doakanlah aku. Atau berdoalah untukku. Tapi kalau ud'u alayya, doakanlah aku kejelekan. Maksudnya minta untuk didoakan kejelekan. Nah, kita lihat sini. Wa yastahiquna du'a alaihim, dan mereka berhak untuk didoakan kejelekan untuk mereka. Lihada qad amarat wazarat as-shu'un al-islamiyyah wal awqaf ad-da'wah al-irsyad fil mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah bil qunut wa du'a ala hadhihi al-fi'ah ad-dallah allati alhaqat adraran bil islam wal muslimin fi jami'i aqtar al-ardi. Artinya, oleh karena ini, barakallahu fikum, Kementerian Saudi Arabia yang barakallahu fikum bekerja di bidang wakaf, dakwah dan juga bimbingan di negara Saudi Arabia, mereka memerintahkan agar melakukan doa kunut waktu itu. Kunut nawazil, dan mendoakan mereka. Paham ya? Dan mendoakan kejelekan untuk kelompok sesat tersebut yang mana kelompok sesat tersebut membawa imbas atau berakibat perkara-perkara yang membahayakan kaum muslimin dan agama Islam di seluruh penjuru bumi ini. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Berarti sudah kita selesaikan jawaban dari pertanyaan beliau. Sekarang kita masuk dalam penjelasan yang baru. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaihi mengatakan, tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Nah, berikutnya, wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Artinya, berpegang teguhlah engkau semuanya dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Dan jangan sekali-kali kamu menjadi pelaku bid'ah. Semoga engkau beruntung. Nah, ini sekarang yang kita syarah yang ini. Wala taku bid'iyyan ini. Sorry ya. Nah, kita syarah, kita sebutkan bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahmatullahi alaih. Barakallahu fikum. Wa qala al-muallif, dan ucapan muallif yaitu Imam Abu Bakar bin Abu Dawud, yang mana beliau namanya Abdullah. Ya, lihat ya. Abu Bakar namanya Abdullah. Nah, Imam Abu Dawud namanya Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani. Ash'ath. Yang pertama Hamzah, yang kedua Ain, yang pertama Shin, yang kedua Ta. Ash'ath. Susah ya? Enggak masalah susah, enggak masalah, yang penting bisa itu. Allah Ustaz. Nah, barakallahu fikum ya wanam. Ayo, Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahmatullahi alaih. Nah, ini kita akan baca barakallahu fikum pantunnya. Ya, pantunnya Al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud. Wala tuqu bid'iyyan, dan jangan kau menjadi pelaku bid'ah. Khitabun likulli mukallafin. Ini adalah apa? Barakallahu fikum, diarahkan, ditujukan kepada setiap orang yang terbebani syariat. Umuman secara umum. Berarti apa? Masuk dalamnya apa? Masuk dalamnya apa? Jin dan manusia. Jin juga enggak boleh melakukan bid'ah. Paham ya? Karena jin juga ada ahlu bid'ah, ada enggak? Ada. Paham ya? Jin ada yang teroris, menurut fikar? Ada enggak jin yang teroris itu? Enggak ada. Atau wal alam? Ada. Paham ya? Ada. Jin itu ada yang teroris, ada yang syiah, ada yang macam-macam seperti manusia. Karena pembebanan syariat kan untuk jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Paham ya? Nah, ada enggak jin yang sufi itu kira-kira? Ada juga. Nah, cuma kita enggak tahu. Makanya enggak tahu mana itu, paham ya? Karena alamnya alam gaib. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fikum, wa litullabil ilmi khususan, dan juga terkhususkan bagi para penuntut ilmu, enggak boleh melakukan kebid'ahan. Karena perkara bid'ah itu bukan perkara sepele. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ingat-ingat kalau membaca hadis atau membaca dalil mengenai bid'ah kok dilarang, kok haram, bid'ah secara istilah. Enggak perlu panjang lebar sana kemari, ini bid'ah menurut apa? Menurut istilah atau bahasa? Itu harus begitu waktu.
Paham ya? Habitasi waktu. Kenapa? Karena jelas kalau secara bahasa nggak mungkin dilarang. Secara bahasa nggak mungkin dikasih ancaman. Karena perkara bid'ah secara bahasa adalah perkara yang tidak ada sebelumnya. Tidak ada contohnya sebelumnya. Seperti misalkan HP, bid'ah kayak gini. Bid'ah secara bahasa. Oleh karena itu nggak kita bahas. Kalau bahas itu nggak selesai-selesai, satu jam nggak selesai. Banyak syubhatnya nanti. Oh, buat kalian tuh katanya bid'ah sesat, haram. Kalian ke Saudi haji juga naik pesawat katanya. Zaman Rasulullah naik onta katanya. Kalau nggak mau bid'ah naik onta katanya. Berarti dia memahami bid'ah itu apa? Secara bahasa. Berarti kalau kita nanya malah kita yang bodoh gitu loh. Langsung kembalikan maksudnya bid'ah yang dilarang itu bid'ah secara syariat atau secara istilah. Paham ya? Wa kullu bid'atin dhalalah. Apa itu bid'ah? Kullu ma uhditsa fid-din nam min ghairi dalil syar'iyyin la min al-kitab la min as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Semakna dengan itu. Artinya apa? Semua perkara yang baru, yang dibikin-bikin dalam masalah agama, yang tidak ada dalilnya. Dari Al-Quran, tidak pula dari apa? As-Sunnah, kemudian yang diinginkan dengannya ibadah. Orang-orang ketika melakukan Isra Mi'raj, memperingati Isra Mi'raj, atau halal bil halal, tahu halal bil halal? Acara-acara ritual setelah Idul Fitri itu. Nah, itu mereka menganggap ibadah nggak? Nah, oleh karena itu bid'ah. Perkara yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, nah kemudian dijadikan ritual ibadah. Kalau dinasihati susah ahlu bid'ah itu. Kenapa? Karena memang itu sunnatullah jalla wa ala. Ditetapkan bagi ahlu bid'ah itu memang aslinya tidak terima taubatnya karena tidak diberi taufik itu maksudnya. Tidak diberikan taufik untuk segera taubat karena mereka meyakini bahwa perbuatan bid'ah itu adalah ibadah. Berbeda dengan pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat enggak ada satupun yang meyakini itu ibadah. Jadi untuk taubat itu segera, mudah itu kalau pelaku maksiat. Paham ya? Contohnya peminum khamr atau pemabuk berat istilahnya itu. Khamr itu haram Pak, nggak boleh. Nggak ada yang mengatakan, oh, siapa bilang minum khamr itu ibadah? Ada gitu? Ya ada. Berarti menunjukkan maksudnya kenapa pelaku maksiat yang sifatnya bukan bid'ah kok lebih mudah untuk apa? Untuk kembali dan taubat karena meyakini itu ada perkara maksiat. Berbeda dengan pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah itu jarang sekali dia mengatakan itu bid'ah Pak. Enggak, ini ibadah. Pasti ngomongnya gitu. Ya enggak? Nah, oleh karena itu ketika kita memahami hadis yang lafaznya bahwasanya Allah Taala tidak menerima taubatnya pelaku bid'ah, maksudnya apa? Tidak memberikan taufik untuk segera bertaubat. Adapun kalau dia taubat, benar-benar taubat, diterima enggak? Jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian merasa putus asa terhadap rahmat Allah Taala. Semua dosa itu akan diampuni selama taubatnya benar. Paham itu ya? Nah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Walaupun dosa itu setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, kalau dia taubatnya taubat yang benar, barakallahu fikum, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya sudah kita dengar berkali-kali barakallahu fikum mengenai orang yang membunuh berapa nyawa? 99 nyawa digenapi 100 nyawa. Nah, apakah kalau kita bayangkan banyak sekali nyawa seperti itu ya? Tapi kenapa diampuni? Karena taubatnya benar. Ketika ketemu seorang alim, diarahkan, sesungguhnya bumi ini bumi yang jelek, intalik ila ardin kata wa kata. Kamu pindahlah ke kampung sebelah sana, ke negeri yang sana. Di sini kamu sudah banyak dosa di sini. Kemudian apa? Nah, sesungguhnya di sana ada kaum muslimin atau manusia yang menyembah Allah Taala. Sembahlah Allah Taala bersama mereka. Akhirnya orang ini berangkat. Nah, ketika sampai tengah perjalanan barakallahu fikum Allah Taala takdirkan meninggal dunia. Akhirnya datanglah dua malaikat azab dengan malaikat rahmat. Rebutan ini mana ini? Orang ini belum pernah mengamalkan kebaikan padahal. Yang satunya, tapi kan dia sudah taubat, mau pergi ke bumi sebelah, gitu loh. Mau pergi ke kampung sebelah. Berarti ada kebaikan di situ istilahnya. Akhirnya apa? Datanglah apa? Malaikat yang ketiga. Jadi malaikat rahmat dengan malaikat azab tadi, nah barakallahu fikum. Nah, istilahnya memperebutkan nyawa tadi. Mau dibawa siapa ini? Siapa yang mau ngambil itu istilahnya ya? Nah, barakallahu fikum, akhirnya datang malaikat yang ketiga. Menengah apa dalam artian istilahnya apa? Mendamaikan. Tapi dengan cara apa? Ukurlah bumi tersebut. Lebih dekat mana bumi yang ditinggalkan dengan bumi yang akan dihampiri atau akan datangi. Ternyata sudah diukur lebih dekat bumi yang akan dihampiri. Bumi yang baik tadi itu. Akhirnya diambillah oleh malaikat rahmat. Menunjukkan bahwasanya taubatnya seorang hamba kalau benar-benar dia taubat akan diampuni. Cuman taubatnya seorang hamba dikatakan benar manakala terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesali perbuatan maksiat, yang ketiga meninggalkan perbuatan maksiat,
Yang keempat adalah apa? Berazam kuat, bertekad bulat untuk tidak mengulangi maksiat tersebut. Ini syarat-syarat dari taubat. Jadi taubat itu bukan karena paksaan, bukan karena gunjingan, gengsi, bukan, tapi benar-benar kesadaran diri. Ya, benar-benar apa? Kesadaran diri, dia taubat ikhlas karena mengharapkan Allah Ta'ala, meninggalkan maksiat, kemudian apa? Menyesali perbuatan maksiat tersebut dan bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Taruhlah seandainya suatu ketika kalau ada setan bisik-bisik kita terjatuh lagi, tobat lagi. Jangan bilang, wah, daripada nanti dikit-dikit terjatuh, mending tobatnya nanti aja. Keliru. Kenapa keliru? Kita nggak tahu kapan matinya. Paham ya? Oleh karena itu segera, tobat itu segera, jangan ditunda-tunda. Walaupun terjatuh, misalkan ada nggak seperti itu? Ada terjatuh nggak sengaja dalam artian bisikan setan, tobat. Astagfirullah wa atubu ilaih misalkan. Karena Rasulullah ada ya, dalam sehari istighfarnya berapa kali? Dinukilkan dalam sebuah hadis 70 kali lebih, bahkan 100 kali. Menunjukkan bahwasanya apa? Kita yang tidak dijamin masuk surga, kemudian juga kita bukan barakallahu fikum yang diampuni dosanya, Rasulullah yang dijamin masuk surga. Pembuka pintu surga. Paham ya? Yang membuka pintu surga. Dan juga dijamin apa? Diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, itu ada istighfar. Dalam sehari lebih daripada 70 kali, bayangkan. Nah, kita yang nggak ada jaminan sama sekali, seharusnya lebih dari itu. Tapi ya, semuanya semoga bisa dilaksanakan walaupun semampunya. Istighfar penting kalau jangan ada pikiran, daripada nanti tobat ngulangi lagi, mending nggak usah tobatnya, nanti ada tobatnya kalau udah mau meninggal dunia. Keliru. Karena tobat itu ada batasannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sudah nyawa berada di kerongkongan, tidak diterima lagi tobatnya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah Ta'ala itu menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Kemudian wala tanqati'ut taubah hatta wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'a asy-syams maghribiha. Hatta tatlu'a asy-syams maghribiha. Artinya pintu tobat itu tidak akan tertutup dan tidak akan terputus sampai apa? Sampai matahari terbit dari arah barat. Maksudnya ketika menjelang hari kiamat enggak terima lagi. Allah musta'an. Oleh karena itu ikhwan fillah, tobat itu tidak ada ruginya, bahkan kunci peruntungan. Allah Ta'ala mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'annakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi tobat itu enggak rugi, beruntung. Nah, barakallahu fikum, dalam artian perlu memperhatikan apa tadi? Syarat-syarat diterimanya sebuah taubat. Ikhlas, meninggalkan, menyesali, bertekad bulat untuk tidak mengulangi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Na'am, wa dzalika tahdhirun minal mu'allif minal wuqu' fil bid'ah. Itu tadi ucapan wala taku bid'an la'alla tuflihu adalah peringatan dari mu'allif dari Imam Abu Bakar bin Abi Daud agar apa? Peringatan agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara bid'ah. Nah, ya. Kenapa sih kok diperingatkan? Karena orang itu kalau sudah terbiasa mengamalkan amalan bid'ah, menganggap amalan bid'ah itu adalah apa? Ibadah. Kalau sudah menganggap ibadah, susah dinasihati, nolak, bantah, dan semisalnya. Intinya mengakui itu adalah ibadah. Allah musta'an. Kita lihat sini. Wal bid'ah jam'u bid'atin. Dan bid'ah itu adalah apa? Jamak, bentuk jamak dari kata bid'ah. Jadi bid'ah untuk mufrad jamaknya bid'ah, bid'ahun. Wal bid'ah hiyal fi'lu awil i'tiqadu awil qawlu alladhi lam yakul ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ahdi khulafaihi ar-rasyidin al-muqtadiyyin min ba'd. Ini makna bid'ah yang lain. Tapi tidak jauh beda. Artinya apa? Bid'ah itu adalah setiap perbuatan atau keyakinan atau sebuah ucapan yang tidak ada di zaman Rasulullah, tidak pula yang ada di zaman para khulafa rasyidin. Maksudnya tidak ada di zaman apa? Zaman khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada zaman Abu Bakar, enggak ada. Di zamannya Umar juga tidak ada. Di zamannya Utsman juga tidak ada. Di zamannya barakallahu fikum Ali bin Abi Thalib juga tidak ada. Nah, barakallahu fikum itu seperti itu. Tapi definisi yang kami sebutkan pertama tadi insyaallah lebih mencakup karena apa? Intinya diniatkan dengan ibadah. Karena seringnya orang ketika melakukan perkara bid'ah itu biasanya ya, itu ada niatan itu ibadah itu loh, menganggap itu ibadah itu. Paham maksudnya ya? Allah musta'an. Kita lihat sini, ikhwan fillah wa akhwat fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lihat sini. Na'am, wallahu tabaraka wa ta'ala amarul ummata bittiba'i ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-karim. Nah, min al-kitab was-sunnah wa nahahum 'an ittiba'i ghairihima fi ayatin muta'addidat. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat
ya, umat Rasulullah agar mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah di dalam as-sunnah. Nah, barakallahu fikum berupa apa? Berupa Alkitab dan Sunnah, dan melarang mereka untuk mengikuti selain keduanya. Di dalam ayat yang sangat banyak sekali. Jadi intinya apa? Diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan melarang untuk menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Pada ayat yang sangat banyak sekali. Nah, barakallahu fikum. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun." Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Na barakallahu fikum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Banyak sekali dalilnya. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Minha qaulullah tabaraka wa ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah seluruh apa atau ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Nah, wa la tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian menjadikan para wali yang selainnya. Nah, sandaran, patokan, landasan selain Al-Qur'an Sunnah jangan jadikan. Nah, paham itu maksudnya ya? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali orang yang mau ingat, sedikit sekali. Paham ya? Karena kebanyakan manusia akan mengikuti hawa nafsu. Allahu musta'an. Walladzi unzila ilaina min rabbina huwa kitabullahi al-furqan wa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam kama fi hadhihi al-ayah wa ghairiha minal ayat. Maksudnya yang diturunkan kepada kita adalah apa? Adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tahu ya? Itu yang disuruh diikutin. Jangan berpaling dari keduanya. Karena apa? Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu Al-Qur'an Sunnah, sungguh dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya berarti apa? Barang siapa yang berpaling atau melenteng dari Al-Qur'an dan Sunnah, sungguh dia sesat dan sengsara. Waliyadillah. Hati-hati ya. Wasiat Rasulullah yang ingat, "Inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bi'ima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati." Artinya, semakna itu Rasulullah menyatakan, sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Al-Qur'an dan Sunnahku, katanya. Jadi ingat-ingat barakallahu fikum, kalau kita bersandar dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan bersandar dengan para tokoh, atau jangan bersandar dengan ustaznya, atau dengan syekhnya, paham ya? Jangan semata-mata bersandar dengan orangnya. Paham ya? Kita membela seorang ustaz Ahlus Sunnah misalkan, membela seorang syekh sesuai dengan kadar dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an wa Sunnah. Selama ketika mereka melenceng jauh dari jalan yang benar, melenceng dari Al-Qur'an Sunnah, maka tidak ada lagi pembelaan situ. Karena apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya dan uangnya. Nah, barakallahu fiikum. Kita sebutkan berkali-kali bahwasanya harta, kekayaan, uang, emas, perak, dan yang semisalnya tidak bisa mempersatukan kaum muslimin. Nah, barakallahu fiikum. Tidak bisa mempersatukan kaum muslimin. Yang bisa mempersatukan kaum muslimin adalah apa? Al-Qur'an was Sunnah. Adalah Al-Qur'an was Sunnah. Itu yang bisa mempersatukan kaum muslimin. Nah, karena kalau harta ya barakallahu fiikum, itu kalau ada bersatu. Kalau enggak ada bercerai. Oh, ini bercerai-berai maksudnya ya. Nah, barakallahu fiikum. Seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai kita keliru dalam bertindak dan juga melangkah. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum. Rasul wa kama fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana mithlahuma." Ini hadis yang sangat bagus sekali nih, langsung dua-duanya di situ. Artinya apa? Rasulullah menyatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya itu bersamanya." Apa yang semisal Al-Qur'an maksudnya? As-Sunnah. Karena As-Sunnah juga wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu mengucapkan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Hati-hati. Kita lihat sini. Wa ya as-sunnah, maksudnya yang semisal Al-Qur'an itu adalah as-sunnah. Fal kitab as-sunnah wal ijma' masadirut tasyrih. Ini perlu dihafalkan ini. Sumber syariat agama Islam ini adalah Al-Qur'an was sunnah wal ijma'. Ditambah lagi satu namanya qiyas sahih. Jadi 4 totalnya ya. Itu yang sering kita dengar ya. Al-Qur'an, as-sunnah, al-ijma', qiyas yang sahih. Qiyasnya itu adalah qiyas sahih. Karena kalau qiyasnya batil itu justru sangat berbahaya. Seperti qiyasnya apa? Pertama kali yang membuat qiyas batil adalah iblis laknatullah alaih.
Iblis laknatullah alaih, dia ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, apa yang dia ucapkan? Ana khairum minhu, katanya. Aku itu lebih baik daripada Adam, katanya. Khalaqtahu, barakallahu fikum min khalaqtani min narin, khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis menganggap bahwa tanah itu, api itu lebih baik daripada tanah. Padahal bagaimana? Dari sini? Manfaat. Api manfaat untuk api, manfaat juga. Gimana? Subhanallah ya, Allah Ustaz. Sekarang iblis mengatakan, masa aku suruh sujud kepada Adam? Aku itu lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau menciptakan aku dari api. Itu, paham ya? Jadi iblis ini mengkiaskan kias yang fasil, kias yang batil, mengatakan bahwasanya apa? Api lebih baik daripada tanah. Padahal bagaimana, Pak? Dari sisi manfaat. Nah, api nggak manfaat loh. Tanah kan menghidupkan tanaman. Nah, api sudah masak makanan. Iya. Kalau api itu dia merusak. Nah, jadi kita pakai yang global aja ya. Pakai global barakallahu fikum. Jadi tanah lebih baik daripada api. Dari sisi manfaat benar ya. Nah, barakallahu fikum dalam artian kalau api itu sifatnya identiknya itu merusak, membakar. Paham ya? Tapi kalau tanah identiknya sifatnya adalah apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya. Itu yang disebutkan para ulama. Paham ya? Yang disebutkan para ulama seperti itu. Yang jelas apa? Barakallahu fikum, awalu man qata iblis. Pertama kali bikin kias yang rusak itu iblis laknatullah alaih. Ketika bersujud malah bangkang mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Allah musta'an. Nah, tapi kias yang sahih boleh ya? Kias yang sahih contohnya seperti apa? Ya akhi, kalau kita berbuat zina itu dapat dosa enggak ya? Nah, kita katakan kepada orang tersebut, ketika antum atau ketika kamu berhubungan dengan istri kamu, meniatkan itu adalah ibadah, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Berarti sebaliknya kalau kamu meletakkan tidak pada tempatnya, berzina misalnya dapat dosa. Ini namanya kias namanya. Paham ya? Itu kias. Ada kias yang lain lagi. Kalau orang saja, manusia saja, itu punya pendengaran, punya penglihatan, sempurna enggak? Terlebih-lebih lagi kalau Allah Subhanahu wa taala yang punya lebih sempurna lagi. Itu namanya kias yang sahih. Paham makna kias enggak? Paham makna kias enggak? Paham makna kias ya? Nah, kias seperti itu berarti. Jadi kias itu bisa jadi hujjah atau dalil manakala tidak berseberangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi kalau orang bermudah-mudahan main kias, ada dalil kiaskan dengan yang lainnya padahal enggak benar, itu keliru. Jadi ijma' dan kias itu pun tidak terlepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber yang paling inti dua tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Maksum, nggak ada yang berani nyalakan. Paham ya? Baik. Kalau kebersihan dari sebagian dari iman itu bisa dikatakan syirik. Apa? Kebersihan sebagian dari iman. Kenapa maksudnya? Dikatakan kias. Itu kan kias itu adalah kaidah. Bedakan kias dengan kaidah ya. Nah, kaidah atau istilahnya, barakallahu fikum itu syariat atau istilahnya, patokan itu ya. Kias itu modelnya, paham modelnya? Modelnya itu kalau kita bicara jelek aja dapat pahala, kalau bicara jelek aja dapat dosa, apalagi kalau bicara apa? Baik tentunya dapat pahala. Itu namanya kias. Kias itu macam-macam bentuknya ya. Nah, manusia aja ketika bisa mendengar, bisa melihat, itu harus sempurna, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih sempurna lagi, itu namanya kias. Paham enggak? Paham belum? Misalnya ada gambaran kias ya. Nah, jangan seperti apa? Nah, Kias diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala enggak masalah. Kias yang diperuntukkan kepada Allah enggak masalah. namanya kias awalawi enggak masalah. Kias awalawi namanya. Maksudnya itu terlebih lagi harus gitu. Paham ya? Manusia bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar. Sempurna enggak? Terlebih-lebih lagi kalau Allah Subhanahu wa taala disifati dengan bisa bicara, mendengar, melihat, lebih sempurna lagi. Ini membantah mereka orang-orang yang katanya kalau kita mengatakan Allah Ta'ala mendengar, berarti apa? Menyerupakan makhluk. Katanya tadi itu. Paham maksudnya ya? Paham salah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jangan seperti mana? Kira-kira kalau yang tadi kias, kalau ijma ini apa kira-kira? Ijma itu kesepakatan para ulama. Apa saja pernah ada yang ijma? Banyak sekali. Misalkan contohnya, ajma'al ulama ala anna as-salawatul khamas wajibatun misalkan. Artinya para ulama telah sepakat semuanya, nggak ada yang menyelisih bahwa sholat lima waktu wajib. Itu namanya ijma. Semuanya sepakat. Bukan itu bukannya kewajiban memang yang perintah.
Nah, perintah, tapi kan ijma, nggak ada satu menyelisih. Paham ya? Dalam artian dari kalangan ulama itu nggak ada satu menyelisih dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, dari pengikutnya semuanya ijma sepakat bahwa sholat 5 waktu wajib. Itu namanya ijma namanya. Itu dibahas di dalam kitab usul. Syarat-syarat ijma itu ada. Siapa yang barakallahu fikum dalam artian kapan mulainya, kemudian bagaimana itu ada semuanya. Paham ya? Yang jelas, barakallahu fikum hujjah adalah Al-Qur'an was sunnah, ijma sama apa? Sama qiyas yang benar. Ijma dan qiyas ini harus ditandarkan dari Al-Qur'an dan sunnah itu. Paham enggak? Misalkan ada orang awam, ijma sepakat semua orang awam bahwasanya khamr itu halal. Diterima enggak? Ya. Karena berseberangan dengan Al-Qur'an. Paham? Maksudnya itu pernah dicatat nggak ijma itu, Ustaz? Maksudnya misalnya zaman Abu Bakar pernah buat ijma, terus ada dicatat, ada namanya buku. Kalau tercatatnya tidak. Kan ilmu usul itu muncul pencatatan masalah ilmu usul, masalah ijma dan misalnya muncul di belakangan dari sejak awal munculnya itu adalah zaman Imam Syafi'i. Paham ya? Imam Syafi'i pertama kali yang barakallahu fikum dikenal dengan apa? Membikin ilmu usul tadi itu. Imam Syafi'i rahmatullahi Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Jadi zaman para sahabat dulu nggak ada buku-buku seperti itu. Masalah usul itu nggak ada. Paham ya? Cuma mereka udah paham itu loh. Mereka lebih paham daripada kita. Oleh karena itu, datang Imam Syafi'i, barakallahu fikum, beliau punya kitab namanya Ar-Risalah, kemudian kitab Al-Um dan semisalnya. Datang Imam Syafi'i pertama kali yang menyusun ilmu usul tadi itu. Akhirnya dibukukan oleh para ulama. Yang paling mudah dipelajari adalah Al-Usul min ilmi usul yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada syarahnya juga. Paham maksudnya ya? Paham soalnya ya? Sedikit lagi, Ustaz. Nah. Jadi kalau gitu ada istilah ijma ini setelah zaman Imam Syafi'i gitu, Ustaz ya? Nah, caranya kapan muncul istilah-istilah ijma dan misalnya kapan munculnya? Tentunya ketika dibahasnya ilmu usul aja itu. Nah, ilmu usul itu munculnya pertama kali ya Imam Syafi'i tadi yang munculkan. Dalam artian apa? Pertama kali yang membikin dan mengarang sebuah ilmu usul adalah Imam Syafi'i tadi itu. Itu yang dinukilkan seperti itu. Setelah Ustaz pelajari ijma, apa ijma yang terakhir kali pernah Ustaz dengar? Itu nggak bisa. Kita nggak bisa ijma itu barakallahu fikum. Sekarang para ulama sudah menyusun kitab khusus ijma itu ada. Oh, ada kitab. Ada kitab itu ada. Cuman kapan muncul pertama kali ijma itu kan kita secara tidak langsung nggak tahu. Cuman intinya yang kembali ke ilmu usul tadi. Ilmu usul pertama kali muncul, dibahas dan juga dibukukan adalah ketika zaman Imam Syafi'i. Dalam artian Imam Syafi'i yang pertama kali mengarang ilmu usul tadi itu. Kayak Syekh bin Baz atau yang lainnya pernah buat ijma nggak, Ustaz? Menukilkan. Oh, hanya menukil. Ya, kita semua menukilkan. Misalkan kita katakan ijma para ulama bahwasanya salat 5 waktu wajib. Kita nukilkan aja. Di mana kitabnya? Kitab ini misalkan. Ya, kita nggak bisa bikin ijma sendiri, nggak bisa. Bahkan seorang Syekh bin Baz dulu belum pernah buat ijma gitu. Ya, dalam artian secara nasr itu nggak nukilkan. Cuman secara bahasa bisa. Misalkan semua sini lah, semua sepakat bahwasanya misalkan ya. Nanti malam ini puasa. Nanti malam ini barakallahu fikum kita belajar jam 9 misalkan. Ditanya, setuju enggak? Setuju. Sepakat semuanya, enggak ada yang menyelisih namanya ijma. Tapi bukan yang ini maksudnya ijma yang untuk hujjah itu ijma yang masalah agama syariat aja. Ini contohnya ada maksudnya sepakat semuanya, enggak ada yang menyelisih berarti ijma. Tapi kalau ada orang aku enggak setuju. Nah, berarti ijmanya batal. Maksudnya? Berarti kalau tadi kias yang sahih itu harus ada dari sunnah, Ustaz. Qiyas yang sahih itu tidak boleh berseberangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau berseberangan, lebih baik kita mengedepankan Al-Quran dan Sunnah itu loh. Seperti contohnya dalam Sunnah kan, setiap memabukkan haram. Jadi dikiaskan apa aja yang memabukkan itu haram gitu. Bisa gitu? Nah, bisa. Karena qiyas nanti ada pembahasannya ya. Jangan sekarang ya. Pembahasan qiyas itu ada sendiri dalam kitab usul. Harus terpenuhi 4 syarat. Wah, tambah panjang lagi. Ya, itu nanti aja. Nah? Ijma sahabat ada itu? Ada. Itu bukan ijma. Itu istihad namanya. Bedakan. Jadi ijma lain lagi. Jadi jangan bingung. Ijma lain, istihad lain. Istihad Utsman bin Affan ada 2 kali ketika cuma tapi istihad yang keliru kan itu. Apa maksudnya ya? Perlu diperhatikan. Kalau ijma di zaman sekarang itu nggak boleh. Sekarang kalau ijma untuk masalah dunia, dalam artian masalah bukan syariat ini, bukan persyariatan, enggak masalah. Seperti cuma nanti sepakat jam 9 malam belajar ya. Ya, sepakat semuanya ijma itu. Ijma secara bahasa itu. Tapi ijma itu masalah persyariatan ini ada syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum ada yang mengatakan paling terlambatnya adalah setelah qarnisar dalam artian setelah generasi yang ketiga. Dalam artian generasi yang paling terakhir generasi yang ketiga.
Ada yang katakan masih banyak lagi yang jelas, itu semua dibahas dalam kitab usul, bukan sekarang pembahasannya. Apa maksudnya ya? Karena barakallahu fikum. Syarat qiyas juga ada syaratnya. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Wa haqiqatul ijma', ya kita ini. Hakikat ijma' itu apa sih? Kata beliau, wa haqiqatul ijma' huwa ma ajma'a alaihi man yu'taddu bi ijma'ihim min a'immatil ilm fi kulli zamanin wa makanin. Ini pendapat yang disahihkan sama Syekh Zaid bin Adil Madkhali. Artinya, ijma' itu ada seluruh perkara yang disepakati oleh orang yang dianggap ijma'nya. Jadi nggak sembarang orang ini. Kalau orang awam, orang yang tidak berilmu kok ijma', itu pada asalnya untuk masalah barakallahu fikum, syariat nggak terima. Maksudnya? Mereka bukan ijma'. Sunnah daimah itu kumpulan para masyayikh Fatma, bukan ijma'. Jangan sampai di takut-takut ya. Allah Ta'ala. Kita lihat sini, kita lihat dulu ya. Barakallahu fikum, ijma' itu apa? Kita lihat penjelasan dari ini. Wa haqiqatul ijma', hakikat daripada ijma' itu adalah huwa ma ajma'a alaihi man yuqtaddu bi ijma'ihim min a'immatil ilmi fi kulli zamanin wa makanin. Perhatikan ini. Hakikat daripada ijma' itu adalah seluruh perkara yang disepakati oleh orang yang dianggap ijma'nya, dianggap ijma' mereka dari kalangan para imam ahlul ilm. Enggak sembarang orang berarti kan? Ahlul bid'ah wal dalal, ahlul jahl, enggak terima ijma'nya. Paham ya? Ada orang gelandangan, anak jalanan ijma' bahwasanya narkoba itu halal. Sepakat mereka semua, sepakat. Bukan ahlul ilm, enggak diterima ijma'nya. Paham maksudnya itu ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Fi kulli zamanin makan, pada setiap waktu dan tempat ini menunjukkan bahwasanya ijma' itu bisa jadi sampai saat ini pun ada, cuman kebanyakan itu kalau sampai saat ini nukilkan. Itu lebih selamat penukilan ijma'. Paham ya? Bahwasanya ijma' para ulama bahasa ini adalah haram. Di mana ijma' dinukilkan oleh Imam Fulan misalkan dalam kitabnya. Itu gitu. Nah, kita lihat sini. Wal qiyasul jali far'ul masadir salasah. Nah ini, qiyas yang jali, qiyas yang terang-terangan, yang gamblang itu adalah cabang daripada masdar yang tiga tadi itu. Alkitab, was sunnah, wal ijma'. Jadi Al-Quran, as-sunnah, ijma' tambah qiyas yang apa? Yang sahih. Paham belum? Nah, qiyas yang sahih. Jadi jangan sampai kita keliru dalam melangkah dan bertindak. Nah, kata mereka, itu kan yang haram itu kan khamr, minuman keras yang diminum, yang ditegak. Apa namanya? Teguk. Teguk, barakallahu fikum. Kalau betulnya kapsul, tablet itu enggak masalah katanya. Kita kiaskan. Kita kiaskan sekarang. Nah, larangan kenapa minum khamr kok dilarang, kenapa? Karena ilahnya memabukkan. Setiap yang memabukkan adalah haram. Bentuknya kapsul, tablet, mau yang seduh atau hirup, haram. Kullu muskirin haramun. Caranya gitu. Jadi untuk mengkias itu terpaksa disebutkannya. 4 syarat. Barakallahu fikum. Harus ada apa? Harus ada sumber aslinya. Khamr sumber aslinya adalah haram, ya enggak? Kemudian yang kedua harus ada cabang yang cabang yang dikiaskan untuk yang asal tersebut. Seperti contohnya apa? Contohnya narkotika lah, sabu-sabu misalkan. Atau istilahnya kapsul-kapsul mabukkan misalkan. Dikiaskan dengan khamr itu. Tapi untuk menghukumi bagaimana? Dilihat sebabnya. Sebabnya apa khamr diharamkan? Memabukkan. Lah kenapa sabu-sabu, narkotika atau istilahnya obat narkoba, obat terlarang itu kenapa diharamkan? Kenapa? Karena juga ada unsur memabukkan. Akhirnya kita kiaskan dengan khamr itu loh. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram. Itu namanya kias. Harus seperti syarat ya. Harus ada asalnya, cabangnya, ilahnya, baru muncul hukum. Ilah itu sebab. Sebabnya kenapa kok? Sebabnya kenapa kok istilahnya apa? Nah, barakallahu fikum seperti obat-obatan terlarang, bentuknya kapsul, tablet kok dilarang, kenapa sebabnya? Karena sifatnya memabukkan, dikiaskan dengan khamr gitu. Jadi jangan sampai ada pemikiran keliru bahwasanya itu kan haram kalau khamr bentuknya cairan yang diminum, jadi teguk atau misalnya kalau bentuknya tablet yang dihirup seperti lem apa? Lem kapsul itu ya, atau lem-lem yang seperti itu dihirup kadang orang nge-fly itu ya. Nah, itu haram atau tidak? Dikiaskan ada unsur memabukkan karena khamr itu adalah alladhi yukhammirul aql. Khamr itu yang menutupi akal itu loh. Kalau orang biasanya nge-fly itu akalnya tertutup, bertindak sewenang-wenang. Kata mereka biar hutang beres, akhirnya nge-fly dia.
Tapi setelah selesai nge-play apa? Ingat lagi. Karena nge-playnya itu juga utang gitu loh. Allah musta'an. Ini contoh. Oh ya, Allah musta'an. Ini ada hati barakallahu fikum. Jadi sangat disayangkan ya anak-anak preman pinggir jalan itu ya, dalam artian anak-anak pang pinggir jalan itu mereka kalau nggak punya uang nge-playnya pakai lem-lem itu. Allah musta'an. Allah musta'an. Ini gambaran globalnya seperti itu barakallahu fikum. Yang jelas qiyas itu ada pembahasan tersendiri. Maklum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa bi munasabati dzikri al-bid'ati fi qaulil mu'allif wa la taku bid'iyyan la budda min fahmi sunnah wa wujubil iltizam biha. Artinya, dikarenakan bertepatan dengan penyebutan bid'ah di dalam ucapan mu'allif wa la taku bid'iyyan dan jangan kau menjadi orang pelaku bid'ah, maka harus atau mesti memahami as-sunnah dan wajibnya berpegang teguh dengan as-sunnah. Karena as-sunnah itu sangat apa? Sangat mulia. Rasulullah barakallahu fikum al-Imam Ibnu Battal rahmatullahi alaih sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan wal hujjatu 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yajibu rujuk ilaiha. Artinya hujjah, argumen ketika terjadi perselisihan itu adalah sunnah Rasulullah, maka wajib kembali kepadanya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pada sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul hari akhir. Maksudnya itu ya, itu adalah apa? Dzalika khairun wa asal ta'wila. Perbuatan tersebut ketika berselisih dikembalikan kepada dalil, itu adalah sebaik-baik jalan keluar. Sebaik-baik apa? Sebaik-baik jalan keluar. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum. Maklum insyaallah ya. Ikhwani wa akhwati billah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum, a'azzani wa a'azzakumullah, seperti itu. Nah, kita baca dikit lagi. Idzan, jika demikian, sunnah, maka sunnah itu sabatat 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi aw fi'lihi aw taqririhi, sawa'un fima yata'allaq bil i'tiqad aw fima yata'allaq bis sya'air at-ta'abudiyyah aw fima yata'allaq bil muamalat aw fima yata'allaq bis sya'ni ad-din kullihi jumlatan wa tafsilan. Artinya, jadi sunnah itu adalah seluruh apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW berupa ucapannya atau perbuatannya atau penetapannya, sesuatu yang beliau tetapkan, baik itu perkara yang berkaitan dengan keyakinan atau perkara yang berkaitan dengan apa? Dengan syiar-syiar ibadah atau perkara yang berkaitan dengan apa? Muamalah kehidupan sehari-hari atau perkara yang berkaitan dengan apa? Urusan agama seluruhnya. Baik secara global maupun secara terperinci. Baik secara global maupun secara terperinci. Itulah sunnah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi sunnah itu maknanya berbeda-beda sesuai dengan kadar dan tempatnya. Terkadang sunnah itu maknanya apa? Nah, barakallahu fiikum lawan daripada wajib misalkan. Nah, dalam artian apa? Nah, masuk dalam pembagian wajib misalkan wajib, sunnah, mandub, sama ya itu ya. Mandub, sunnah, mustahab itu sama semua. Mandub, hukumnya apa? Mandub. Hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Sunnah itu sama semuanya. Jadi kalau sunnah yang itu artinya lain. Kalau sunnah yang di barakallahu fikum masuk dalam lingkupan pembagian wajib, sunnah, kemudian haram dan misalnya itu maknanya lain di situ. Maknanya apa? Maknanya barang siapa yang mengerjakannya itu afdal dan dapat pahala. Nah, barakallahu fikum. Dan barang siapa yang meninggalkannya maka apa? Nah, barang siapa meninggalkannya dia tidak berdosa. Itu adalah perkara apa? Perkara sunnah. Mustahab sunnah tak ada. Tapi sunnah di sini lain. Al-Quran was sunnah. Nah, lain kan? Al-Quran sendiri, as-sunnah sendiri. Kalau as-sunnah barakallahu fikum. Kalau as-sunnah itu adalah apa? Semua yang datang dari Rasulullah SAW berupa ucapannya atau perbuatannya atau penetapannya, perkara yang berkaitan masalah akidah, keyakinan ataupun yang lainnya secara global dan terperinci. Wa hukmul amal biha, hukum beramal dengan sunnah apa hukumnya? Beramal dengan hadis yang sahih, hukumnya adalah imma al-wujub. Nah, baru muncul yang lain. Imma al-istihbab. Istihbab itu ya. Hukumnya apa ya, akhi? Hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Mandub. Itu sama semuanya. Enggak usah bingung, mau tahu antum itu gimana? Ini hukumnya sunnah. Enggak, ini mustahab kok. Yang satunya, kalian berdua keliru, mandub katanya. Paham ya? Padahal tiga-tiganya apa? Sama itu loh. Jadi jangan bermudah-mudahan emosi, paham ya? Sampai saja tapi benar itu loh. Allah Ustaz. Ini debat, wajahnya merah-merah itu mau kelahi, padahal kutu-kutunya semuanya sama.
Allahu musta'an. Jadi harus dipelajari barakallahu fikum. Hukumnya apa ini? Sunnah. Ini mandub. Sama aja mandub, sunnah, mustahab, sama semua. Paham salah ya? Itu segala dikasih gambaran biar nanti enggak terjadi apa perkara yang tidak diinginkan, debat-debat itu keliru. Masalah nahwu juga ada yang debat. Ini majrur nih, enggak ini mahfud. Ini khafat, ini jar, padahal dua-duanya sama. Oh ya, sampai pokoknya pengen mengkelahi itu. Setelah kita didamaikan sebenarnya apa sih perkaranya? Ini katanya jar yang benar. Yang dua-duanya boleh, jar boleh, khafat juga boleh. Oh ya, Allah Ustaz. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Hukum beramal dengan sunnah, maksud dengan hadis yang sahih, itu ima jadi wajib, ima ada yang sunnah. Sunnah di sini yang ada bedanya ya. Ima wajib, ima mustahab. Yang wajib seperti apa barakallahu fikum? Yang wajib adalah seperti perintah misalkan apa berpegang teguh dengan apa? Dengan perintah Rasulullah misalkan. Itu berarti wajib kita kerjakan. Yang sunnah seperti masalah siwak misalkan. Laula ana syuqa ala ummati la amartu bi siwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya apa? Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan agar bersiwakan setiap kali mau salat. Paham ya? Ini menunjukkan karena ada unsur memberatkan situ, maka hukumnya sunnah. Maksud saya ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian juga Rasulullah bersabda, "Qasus syawarib wa arhul liha." Cukurlah kumis-kumis kalian, cukurlah kumis-kumis kalian dan apa? Dan panjangkanlah jenggot kalian atau peliharalah jenggot kalian. Ini sekarang perintah enggak? Perintah menunjukkan wajib. Ya, wajib dipandangkan jenggot. Jangan seperti orang-orang yang terkena syubhat, jenggot kalau sudah sampai satu genggam, boleh apa? Dipotong. Itu mengikuti apa? Mengikuti ijtihad yang keliru. Tapi ada sebagian sahabat yang seperti itu. Nah, tapi Rasulullah melakukan enggak ikut Rasulullah atau sahabat? Selesai urusan. Paham ya? Mudah kan? Mudah wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah banyak bicara panjang lebar, yang penting sekarang antum tuh ikut Rasulullah atau sahabat juga ada. Nah, ikuti Rasulullah selesai urusan. Jadi ada yang bilang artinya bagaimana? Jadi dia katakan Rasulullah membiarkan sahabat itu melakukannya. Dia berdalil. Tahu dari mana kalau Rasulullah membiarkan? Tidak ada larangannya dalam artian tidak ada perkataan Rasulullah ketika melarang sahabat itu. Ya, memang enggak ada perkataan seperti itu. Hukum asalnya apa? Berarti itu ijtihad sahabat tersebut keliru. Utsman bin Affan. Ijtihad ada 2 kali ketika Jumat. Itu ijtihad yang keliru. Ijtihad yang keliru. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ketika Rasulullah tidak barakallahu fikum tidak istilahnya menegur dan misalnya bukan berarti itu diperbolehkan itu loh. Paham ya? Terkadang perkara ijtihad tadi itu. Maksudnya ya, oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, kalau mereka beralasan dengan kita mengikuti sahabat, tapi perkara yang mana gitu loh. Perkara kalau sahabat tersebut mengikuti Rasulullah. Oleh karena itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mereka mengikuti sunnahku. Itu ada catatan itu. Wajib kita mengikuti para sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi kalau mereka 4 khulafa'ir rasyidin beristihad dan keliru, kita tidak wajib mengikuti. Ikutilah yang mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Hukum mengamalkan hadis tadi apa hukumnya ini? Ima wajib, ima mustahab. Karena kita nggak boleh berpaling dari apa? Hadis Rasulullah. Kalau berpaling apa? Sesat. Kenapa sesat? Itu konsekuensinya. Paham ya? Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan, sudah kami nukilkan kemarin ya. Nah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau mengatakan laqad dalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan apa? Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Jadi di dalam memegang kebenaran barakallahu fikum atau di dalam menempuh jalan yang benar ini, jangan merasa khawatir dan juga takut, jangan. Walaupun sedikit yang menempuhnya. Paham ya? Karena seperti itu sunnatullah jalla wa ala. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish bi qillatis salikina. Wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina. Artinya wajib atas dirimu untuk menempuh jalan yang benar dan jangan merasa takut, khawatir dengan sedikitnya orang yang menempuhnya. Paham ya? Dan hati-hati engkau dan tinggalkanlah jalan kebatilan dan jangan merasa tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Oh ya, itu kalimat yang sangat bagus sekali. Jadi kita kalau menempuh kebenaran, al-haq, harus siap resiko
pengorbanan dan juga apa? Perjuangan. Terkadang diancam mau dibunuh, mau disiksa, mau diusir dari kampungnya, siap bismillah. Paham ya? Kalau nggak siap nggak usah belajar Al-Qur'an was sunnah. Enak, paham ya? Tapi sengsaranya kembali ke masing-masing, waliyadzubillah. Paham ya? Jadi jangan risiko dalam artian mempelajari al-haq mesti banyak ujian, banyak gangguan, cacian, makian. Bukan dari jauh-jauh, dari keluarga kita terkadang, ya enggak? Kadang dari tetangga kita. Terkadang dari lingkupan keluarga sendiri, istri kita pun belum setuju misalkan. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, yang jelas, selama dia menempuh jalan kebenaran, insya Allah Ta'ala mudahkan jalannya. Paham ya? Intinya modalnya apa biar dimudahkan? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala akan jadikan bagi dia jalan kemudahan. Semuanya tuh, semua perkara. Jalan keluarnya dikasih. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau sudah kasih solusi, jalan keluar yang baik, jangan banyak bicara. Solusi yang baik itu dikerjakan dulu baru komentar. Benar ya? Nah, kalau belum kerjaan komentar dulu, pusing kepala. Oh ya, dikerjakan dulu, dicoba dulu, setelah itu baru, Ustaz ini kok nggak bisa juga. Nah, masuk dalam perkara darurat, lain lagi urusannya itu. Tapi solusi yang bagus tadi itu diterapkan dulu. Seperti apa tadi? Mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan perkara yang terpaksa atau perkara yang pilihan. Milih yang baik, yang bagus, atau milih yang sengsara. Nah, oleh karena itu ketika ada orang bekerja menjadi PNS, atau menjadi tentara, atau menjadi polisi, atau menjadi guru, atau menjadi yang lainnya, itu perkara pekerjaan itu bukan perkara paksaan. Tapi kita sudah terpaksa, Ustaz, nggak ada kerjaan lain, siapa yang maksa? Kan itu, siapa yang maksa? Hanya. Nah, jadi tentara siapa yang nyuruh juga? Nggak ada yang maksa. Jadi polisi juga siapa yang nyuruh? Nggak ada yang maksa. Ini namanya ikhtiari. Milih yang mana? Pilih yang baik, walaupun dia jual tempe atau tahu. Paham ya? Ini semua menyuruh dimanapun sama-sama ada, di Jawa, di luar Jawa sama ada. Maksudnya itu ya, soalnya kita hanya menyelamatkan. Dalam artian tuh menghimbau, menggiring agar selamat dulu ya. Nggak ada paksaan sama sekali. Kalau nggak mau ya udah, selesai urusan kan. Kalau nggak mau ya udah, kembali ke masing-masing kan itu. Yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, jadi beramal dengan hadis atau beramal dengan as-sunnah, naam itu perlu diperhatikan. Bisa jadi wajib atau terkadang mustahab. Maksudnya amalan mengamalkan hadis tersebut, mengamalkan perintah Rasulullah. Bihasbil khitab taklifi, sesuai atau tergantung dengan apa? Dengan pembicaraan orang yang berbadan syariat tadi. Wa hadza yu'raf fi mawadhi'ihi bi muqtada adillati. Yang seperti ini dikenal pada di tempat-tempatnya sesuai dengan kadar dalilnya. Summa sunnah min haitsu ilaqatiha bil Qur'an al-Karim salatu anwa. Kemudian sunnah ditinjau dari keterkaitan dengan Al-Qur'an Karim ada 3 jenis. Itu nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang itu nanti insyaallah taala mengenai apa sih keterkaitan Al-Qur'an Sunnah. Kenapa kita nggak boleh berpegang dengan Al-Qur'an saja? Oh nggak boleh, kenapa? Berpegang dengan As-Sunnah saja, kenapa nggak boleh? Harus Al-Qur'an was Sunnah, kenapa? Itu nanti ada keterkaitan yang sangat luar biasa. Paham ya? Yaitu apa? Bahwasanya terkadang ada dalam Al-Qur'an dalil yang masih global, butuh apa? Rincian. Seperti perintah sholat. Atau jumpai dalam Al-Qur'an nggak ada sholat jenazah. Atau bolak-balik dari surah Al-Baqarah sampai Anas sampai meninggal dunia nggak ada, Pak. Ini anak ngomong terang-terangan ya. Kalau nggak percaya buktikan sendiri. Tahu ya? Mengenai apa? Bagaimana kaifiah sholat jenazah? Kalau Al-Qur'an ada? Nggak ada perintah sholat. Naam. Ya. Oleh karena itu kalau cuma Al-Qur'an saja nggak cukup. Kelompok-kelompok sesat yang dikenal dengan Qur'aniyun itu mereka itu sebenarnya dibodoh-bodohin dan mereka nggak paham. Di dalam Al-Qur'an ada nggak perintah ikuti sunnah? Banyak. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Ya kan? Wa ma nahakum anhu fantahu. Seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah. Yang dibawa Rasulullah apa? Sunnah. Nah, kalau seandainya mereka itu paham dan mengikuti Al-Qur'an, kami ikuti Al-Qur'an ya berarti otomatis harus mengikuti sunnah. Maksudnya itu ya. Nah, kalau tidak kita katakan kalian tuh katanya enggak mau dengan as-sunnah, ngikut Al-Qur'an kok. Nah, salatnya kalian gerak-geriknya dari mana? Dalam Al-Qur'an ada. Ada, tunjukkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kan itu. Terus bolak-balik enggak ada, enggak ada juga ya. Enggak ada, yang ada itu justru harus mengikuti sunnah. Al-Qur'an wa sunnah. Paham ya? Itu nanti keterkaitan yang kita bahas nanti keterkaitannya. Maksudnya ya. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan barakallahu fikum, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hanya bisa mengarahkan, membimbing, menuntun kepada jalan yang benar perkara dia menerima tuntunan atau anjuran atau bimbingan yang benar tersebut. Nah, barakallahu fikum segera ataukah tidak itu hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah, nah barakallahu fikum, ketika berazam kuat, bertekad bulat untuk memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib ketika meninggal dunia atau ketika hendak meninggal dunia, dilantunkan lafaz ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhadu laka bihamdillah. Berarti yang menunjukkan bahwa Rasul itu sangat setia, senang dengan pamannya tadi. Karena pamannya itu membela ketika Rasul berdakwah, dibela. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya orang kafir itu enggak semuanya apa? Jahat dalam masalah seperti ini. Paham ya? Cuma kita enggak membolehkan apa? Membenarkan agama mereka. Paham ya? Rasulullah sangat kasihan, dan ingin apa? Agar pamannya itu ucapan la ilaha illallah. Tapi karena pamannya teman duduknya orang jelek, orang-orang jahat, siapa dan siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah dengan Abu Jahal dari itu. Teman duduk yang jelek sekali. Akhirnya ketika Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat ini nanti aku jadikan hujah di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya dua orang bisik-bisik. Nggak tahu ngomong apa, yang jelas bisik-bisik tersebut mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, maksudnya agama kakeknya Rasulullah. Agama apa? Jahiliyah. Akhirnya Abu Thalib apa? Fa'aba an yaqula la ilaha illallah fa ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib pun enggak mau mengucapkan la ilaha illallah dan mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Teman duduk pengaruh, hati-hati. Paham ya? Kalau dia menjadi teman duduk perampok, mau tidak mau suatu ketika dia akan jadi perampok atau tertuduh. Benar nggak itu? Nah, teman duduknya pembegal, suatu ketika dia akan terpengaruh iman jadi pembegal atau tertuduh. Paham ya? Oleh karena itu, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu beserta agama temannya, lihatlah sama siapa dia berteman. Paham itu ya? Nah, kalau dia temannya sunan barakallahu fi penzina, pakai jubah, berjenggot, temannya penzina misalkan. Suatu ketika ada tujuan ke dia, itu tujuannya benar nggak aslinya? Tujuannya itu salah nggak orang yang nuduh itu? Benar, ini benar. Masih dalam artian apa perbuatan dia ketika hukum secara doa itu benar. Salah dia, kenapa kalau duduk dengan penzina itu, paham ya? Walaupun dia bukan penzina ya, karena salah dia. Kalau maksudnya benarnya masih benar orang itu hukum secara doa. Maksudnya itu ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu kita sarankan kepada segenap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada agar senantiasa istiqamah dan bergabung berteman dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, as-sabitun yang kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, tidak pelimpan, tidak seperti bunglon, tidak seperti manhaj pramuka di sana senang, di sini senang, di mana-mana tetap senang, paham ya? Bukan seperti itu. Harus punya manhaj yang kokoh. Nah, barakallahu fikum, keyakinan yang kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah bi fahmi salatul ummah. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.